Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Jemaat sedang untuk bangkit berdiri. Mazmur 65 ayat 5. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita mulai kebaktian ini. Silakan untuk duduk. Shalom, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan kebaikan-Nya dalam hidup kita. Marilah kita memuji dan menyembah Dia yang layak menerima syukur dan penyembahan kita. Mari dengan rendah hati dan penuh hormat kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita angkat pujian ini. Hormat bagi Allah. Segala hormat dan pujian kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk dapat kembali beribadah. Kami percaya Engkau yang ada bersama dengan kami juga akan memberkati setiap kami yang mau datang menyembah-Mu.
Kiranya penyembahan kami dapat menyukakan hati-Mu. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami ke dalam kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan untuk duduk. Sebagai manusia kita sering melakukan kesalahan dan dosa yang menyakiti Tuhan dan sesama manusia. Untuk itulah Dia datang ke dunia dengan kasih yang mesra. Dia mau angkat kita dari lumpur dosa, dari gelap kepada terang. Oleh karena itu, mari dengan rendah hati kita akui dosa kita. Terlebih dahulu kita angkat pujian, ya karena kasih yang mesra. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus, dan Maha Pengampun. Karena firman Tuhan berjanji dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Tuhan, dengan penuh kesadaran kita mau datang ke hadapan-Nya, kita mau mengakui segala dosa pelanggaran kita. Percayalah, Dia penuh kasih, Dia mau mengampuni segala dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur berterima kasih. Jikalau melihat diri kami tidak layak mendapatkan anugerah pengampunan-Mu. Tetapi karena kasih-Mu yang besar, Engkau datang ke dunia, mengangkat kami dari lumpur dosa. Kami disucikan, kami dikuduskan oleh pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Bapa di surga. Tolong kami, supaya kami terus hidup seturut kebenaran firman-Mu, melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Dan tolong kami ya Bapa, supaya kami boleh terus kuat menjalani hidup hari lepas hari yang penuh dengan godaan, dan kami boleh berkemenangan dari segala siasat tipu muslihat iblis. Terima kasih Bapa di surga, pimpin kami, tolong kami, sertai kami, ampuni segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup,
Kami mengakui dosa kami dan kami percaya dosa kami diampuni. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 12. Aku menuliskan kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Mari kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya dalam Amsal 16 ayat 17. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita yang telah menerima pengampunan dosa dari Tuhan, marilah kita mau lebih sungguh menjaga kesucian dalam menjalani hidup, tidak mencemarkan diri kita dengan dosa. Mari kita angkat pujian, suci sampai selamanya. Suci sampai selamanya, suci sampai selamanya, suci sampai selamanya. Mari sorak puji berita kesucian, suci sampai selamanya. Puji-pujian di kemenangan, suci sampai selamanya. Suci sampai selamanya, suci sampai selamanya, suci sampai selamanya. Mari sorak puji berita kesucian, suci sampai selamanya. Kita masuk dalam bacaan bertanggapan yang diambil dari 1 Timotius pasal 6 ayat 2b sampai 10. Saya akan mengawali dari ayat ke-2b. Demikian bunyi firman Tuhan. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. 10 bersama-sama. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah berapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Berbagilah kita yang baca, merenungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bagi kita yang telah dimerdekakan dari ikatan dosa dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus, mari kita mau menggunakan setiap hidup kita untuk meninggikan nama Tuhan dimanapun kita berada dan terus bersaksi bagi Dia, sehingga nama Tuhan dipermuliakan oleh bangsa-bangsa di bumi ini. Kita angkat pujian, Allahku dahsyat.
bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Jemaat sedang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat bisa duduk kembali. Kita akan membacakan ayat mas dari Ibrani pasal 13 ayat 5 sebanyak 2 kali. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ketika kita taat kepada perintah Tuhan, sabar melakukannya, percayalah Tuhan akan menepati setiap janjinya. Seperti firman Tuhan yang akan kita dengar saat ini melalui hambanya Pendeta Tomli yang akan berkati kita. Mari siapkan hati pikiran kita, bersama kita angkat pujian, ku taat perintahmu. Perintahmu ku
Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Kita mohon pertolongan Tuhan sehingga kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita dan kita pun tidak hanya menjadi pendengar tapi menjadi pelaku firman. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih jikalau hari ini Engkau kembali beri kami kesempatan untuk membaca merenungkan firman-Mu. Kebenaran firman-Mu yang hidup, biarlah hidup di dalam diri kami, dan kami hidupi setiap hari. Karena kebenaran firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Dan hidup kami boleh terus berjalan seturut kebenaran firman-Mu, memuliakan nama-Mu, dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Di dalam urapan kuasa Roh Kudus, firman-Mu boleh diberitakan dan setiap kami semua tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami juga ditopang Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, berkati kami karena kami siap untuk membaca, merenungkan firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Di sepanjang bulan Oktober ini kita akan merenungkan tema tentang ibadah. Saya rindu kita semua tetap memiliki sebuah persekutuan yang indah dengan Tuhan melalui setiap ibadah yang kita ikuti. Walau ada di antara kita yang mengikuti ibadah secara online, saya percaya kita semua boleh terus mengalami berkat Tuhan ketika kita sungguh-sungguh beribadah. Walaupun kita mengikuti ibadah secara online, demikian juga ketika kita ikut ibadah di gereja. Kita boleh merasakan damai, sejahtera, kekuatan baru, dan iman yang teguh. Sehingga kita dapat menghadapi setiap hal di dalam hidup kita masing-masing. Dan kita boleh keluar sebagai pemenang. Kita menjadi seperti handphone yang baru di-recharge. Atau kendaraan yang baru diisi bahan bakar. Melalui ibadah yang kita ikuti baik secara online ataupun di gereja, kita boleh mengalami kerohanian yang terus terhubung dengan Tuhan, sumber kekuatan kita. Sehingga kita seperti kata Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan kembali firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 6 ayat 2b sampai dengan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan.
karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah yang terjadi jika kita sedang mencicipi makanan, misalnya seperti semangkuk soto, mie, atau bakso. Lalu pada saat itu kita merasa ada yang tidak cukup, ada hal yang tidak memuaskan hati, atau ada hal yang rasanya kurang dari apa yang disajikan. Maka selanjutnya kita pasti coba menambahkan apa yang kurang itu. Kita mungkin akan menambahkan garam, kecap, asin atau manis, atau sambal, cuka, atau perasan jeruk, sampai rasanya pas dengan selera kita. Walau rasa akhirnya kalau dicicipi tidak seperti makanan yang sebenarnya. Makanan soto tapi mungkin rasanya seperti bakso. Makanan bakso mungkin rasanya seperti tekwan. Kalau semangkuk dirasa kurang, maka kita bisa tambah lagi semangkuk. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana jika kita merasa tidak cukup, tidak puas, atau merasa ada yang kurang dalam kita beribadah kepada Tuhan? Apa yang akan kita lakukan? Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini, dari 1 Timotius 6 ayat 2b sampai dengan ayat 10, Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius, gembala sidang muda dari jemaat di Efesus, bahwa dia harus waspada, karena rupanya di sana ada orang-orang yang mengajarkan ajaran lain, yaitu ajaran yang tidak menurut perkataan sehat, yaitu perkataan dari Tuhan Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah pada waktu itu. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, orang-orang tersebut adalah orang-orang yang cuma berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Dan mereka cuma kerjaannya membuat kegaduhan di dalam jemaat. Silat kata, fitnah, cedera. Lalu mereka pun mengira kalau ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Dikatakan di dalam ayat 4 dan 5. Yang dimaksud keuntungan di sini, Bapak Ibu Saudara, adalah tentunya bukan keuntungan rohani, tetapi keuntungan materi. Sebuah terjemahan Alkitab New International Version menerjemahkan sebagai keuntungan finansial, dan bahasa Indonesia sehari-hari menerjemahkan sebagai menjadi kaya dari agama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peringatan Rasul Paulus ini juga harus menjadi kewaspadaan buat Timotius. Dia sebagai seorang gembala yang masih muda di sidang jemaat di Efesus, diingatkan jangan sampai Timotius pun menjadi orang yang tamak harta dan menjadikan ibadah sebagai ladang untuk mencari keuntungan secara materi atau finansial. Ibadah tidak lagi rasa ibadah, tetapi rasa perusahaan yang harus mendatangkan cuan money. Ini yang harus kita perhatikan ketika kita merasa ada hal yang kurang di dalam ibadah kita. Kita tetap harus berpatokan kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai melenceng, melakukan banyak hal di dalam ibadah, akhirnya membuat ibadah tidak lagi menjadi ibadah kepada Tuhan.
ibadah dialihkan hanya untuk kepuasan pribadi, mencari keuntungan secara duniawi, mencari keuntungan secara materi dan finansial. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah keadaan ini pun sekarang dengan mudah kita dapat temukan terjadi di sekitar kita? Ketika orang ke gereja akhirnya terfokus pada tampilan gedungnya, bukan pada persekutuan antar orang percaya dengan Tuhannya. Ada gereja yang didesain seperti gedung teater atau bioskop, bahkan lebih ke arah sebuah klub. Suasana lampu ditata tidak terang seperti remang-remang, ada lampu kerlap-kerlip di pojok-pojokan seperti sebuah pertunjukan konser musik. Bahkan ada gereja, Bapak Ibu Saudara, yang menyiapkan kursi tempat duduk jemaatnya itu seharga 1 juta untuk sebuah kursi. Orang yang ke gereja pun kadang harus pakai jas atau baju yang tebal karena AC-nya sangat dingin sekali. Semua itu dikemas, dibungkus dengan alasan klasik, katanya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Padahal sesungguhnya semua itu dilakukan untuk memuaskan orang yang datang. Semakin banyak yang datang dan merasa puas, maka semakin banyak uang persembahan yang masuk. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mimbar-mimbar dari gereja tersebut tidak lagi memberitakan firman Tuhan, melainkan diisi oleh berita-berita dari motivator-motivator untuk hidup sukses, kaya dan makmur. Mereka akan berkata, Bapa kita di surga kaya, maka anak-anaknya pun harus kaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang-orang yang menyebut dirinya pendeta atau pastor melakukan penipuan dalam pelayanannya hanya untuk mendapatkan uang. Memiliki rumah mewah, perhiasan, pesawat jet pribadi, channel di stasiun TV, dan orang itu akhirnya harus berurusan dengan pihak yang berwajib, kepolisian, pengadilan, dan tidak sedikit yang akhirnya dipenjara. Sungguh memalukan nama Tuhan. Ketika orang datang ibadah tidak disertai rasa cukup. Ibadah dijadikan sumber untuk mencari keuntungan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, akhirnya gereja tidak lagi menjadi tempat ibadah. Ibadah tidak lagi menjadi tempat persekutuan dengan Allah. Dan yang menyebut dirinya hamba Tuhan telah berubah menjadi hamba uang. Rasul Paulus menyebutkan bahwa penyebab semua ini, akar dari segala kejahatan ini adalah cinta uang. Cinta uang membuat orang menyimpang dari iman dan tersesat. Rasul Paulus ingatkan betapa sementaranya harta duniawi itu. Kita datang ke dalam dunia tidak membawa apa-apa. Demikian juga saat kita meninggalkan dunia ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita terus berdoa untuk mendukung gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pengurus gereja, jemaat dan pelayanannya di berbagai tempat di dunia ini. Karena iblis terus bekerja, menyesatkan dan ingin mempermalukan nama Tuhan. Doakan agar gereja kita pun terus menjadi gereja yang sesungguhnya, yang murni, di mana nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dipermuliakan. Melalui ibadah dan pelayanannya,
jemaat semua dapat berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kepala Gereja, serta mengalami kekuatan dan anugerahnya yang selalu baru setiap hari, setiap pagi. Ibadah harus disertai rasa cukup. Itulah yang akan mendatangkan keuntungan besar. Rasa cukup membuat kita beribadah dengan iman dan percaya akan pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi hidup kita. Seperti Raja Daud di dalam Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Memiliki Tuhan membuat Raja Daud merasa cukup dan tidak memerlukan yang lain. Rasul Paulus dalam surat Ibrani pasal 13 ayat 5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mari setiap kali kita datang beribadah, kita beribadah disertai rasa cukup. Sehingga kita fokus beribadah kepada Tuhan. Kita beribadah dengan iman yang sungguh percaya bahwa hidup kita dipelihara Tuhan, disertai Tuhan. Biarlah kita tidak beribadah dengan menyimpang dari kebenaran Tuhan. Beribadah bukan untuk mencari keuntungan jasmani, keuntungan duniawi, keuntungan finansial. Tetapi dengan beribadah kita boleh mengalami pertumbuhan iman, kekuatan iman. Dan kita percaya pemeliharaan Tuhan sempurna buat hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Bapa, supaya ketika kami beribadah, kami tidak menyimpang dari ibadah yang Tuhan inginkan. Kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau, mengalami kekuatan baru daripada Engkau, dan kami boleh hidup di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat boleh bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita akan berdoa bersama-sama mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan buat hidup kita. Kita juga bersyukur untuk keadaan kota Metro sekarang sudah di dalam zona kuning, dan juga PPKM yang diterapkan adalah PPKM level 2. Mari kita tetap menjalani hidup hari-hari dengan bersyukur kepada Tuhan, percaya pemeliharaan Tuhan sempurna, dan kita boleh melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Kita percaya Tuhan memberi kita sehat. Kita juga doakan untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Kita tetap terus dukung dalam doa untuk Ibu Tan Bing Hwa yang masih dirawat di rumah sakit Jakarta, di Siloam, Tangerang. Biarlah Tuhan juga yang tolong memberikan pemulihan. Demikian juga Bapak Hartanto, yaitu Ko Acung, biarlah Tuhan juga menolong di dalam pemulihan kesehatannya, mengalami stroke, biarlah Tuhan yang pulihkan. Kita juga tetap dukung dalam doa untuk saudara-saudara kita yang lain, biarlah Tuhan pelihara untuk Ko Miming dalam pemulihan kesehatan buat jantung dan ginjalnya, dan kita juga tetap doakan untuk Ci Amui dalam pemeriksaan ovarium dan juga kesehatannya. Tuhan memberkati supaya sungguh campur tangan Tuhan membuat keadaannya baik. Dan kita terus dukung dalam doa untuk Bapak Sengtai, Ko Hendrik, biarlah Tuhan pelihara. Demikian juga kita dukung dalam doa untuk saudara-saudara kita, Bapak Ibu yang sudah lanjut usia. Kita juga bawa dalam doa keadaan bangsa Indonesia menghadapi COVID, Tuhan juga tolong. Dan terakhir kita akan bawa pergumulan pribadi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami ucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, segala pertolongan-Mu, anugerah-Mu buat hidup kami.
Kami boleh baik, kami boleh sehat, kami boleh terus mendapatkan pertolongan Tuhan di dalam segala kesulitan hidup yang kami alami. Kami mau bersyukur kepada Tuhan juga bisa beribadah hari ini. Kami percaya anugerah Tuhan sempurna. Kami berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami percaya Tuhan pelihara, demikian juga kota metro yang Tuhan sudah berkati, sekarang sudah ada di zona kuning, dan PPKM pun yang diterapkan level 2, kami percaya Tuhan pelihara keadaan kota metro, demikian juga bangsa dan negara kami Indonesia menghadapi COVID. Kami juga doakan untuk saudara-saudara kami yang sakit, untuk Ibu Tan Bing Hwa, kami sungguh percaya Tuhan campur tangan. Saat ini sudah ada di ruang perawatan, kami sungguh bersyukur. Kami terus mohon pemulihan, kekuatan baru, jamahan Tuhan buat Ibu Tan Bing Hwa. Demikian juga untuk Bapak Hartanto Ko Acung, biarlah Tuhan terus memberikan pemulihan buat kesehatannya saat mengalami stroke. Biarlah Tuhan jamah, Tuhan berkati sehingga pulih baik dan sehat. Kami percaya Tuhan terus menyertai. Kami juga doakan untuk Ko Miming, Tuhan tolong untuk jantungnya, untuk ginjalnya, Tuhan beri pemulihan, Tuhan beri sehat. Kami juga doakan untuk Ci Amuy yang akan melakukan pemeriksaan untuk ovariumnya, demikian juga kesehatannya. Kami sungguh percaya Tuhan tolong, Tuhan berkati, dan Tuhan berikan pemulihan bagi kesehatannya. Demikian juga Ko Seng Tai, Ko Hendrik, Tuhan juga tolong di saat kesehatannya terus harus cuci darah, Tuhan juga berkati, Tuhan pimpin diberi sehat. Kami juga doakan untuk jemaat yang sudah lanjut usia, biar Tuhan memberkati dengan penyertaan-Mu, sehingga mereka juga boleh sukacita, bahagia, damai sejahtera Tuhan mengalir. Biarlah Tuhan yang pelihara, Tuhan jaga lindungi, baik untuk Ibu Tampu Bolon, kami juga doakan untuk Inyukvi, demikian juga I Alan, juga Tuhan berkati untuk Mama Cileni Hasan, demikian juga untuk Ci Ajin, Ci Alim, kami percaya Tuhan tolong Ci Alen, demikian juga Tuhan beserta dengan Bapak Lim Gyoksan, juga Ko Bunsui, Tuhan berkati mereka semua dalam pemeliharaan Tuhan. Juga Ci Akuk, Tuhan juga berkati sehingga semua baik. Ci Ayang dalam proses pemulihan kakinya juga Tuhan jamah dan sembuhkan. Inilah doa kami juga membawa pergumulan pribadi kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau sungguh lawat kami, Engkau sungguh topang kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah syafaat kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, dan kami tutup dengan doa yang Kau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh bersyukur kita hari ini dapat bersama-sama semeja di dalam perjamuan kudus. Kita bersyukur Tuhan memberkati kita, dan biarlah masing-masing kita boleh mempersiapkan paket perjamuan kudus yang sudah diterima, dan kita boleh menerima perjamuan kudus hari ini dengan penuh sukacita. Mari kita siapkan. Mari kita naikkan pujian Satu Dalam Roh-Mu. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan.
dan darah-Mu yang persatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami semua semeja di dalam perjamuan kudus-Mu. Kami diingatkan akan kasih-Mu, akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Tubuh-Mu yang tersalib menggantikan kami yang seharusnya dihukum karena segala dosa-dosa kami. Darah-Mu yang tercurah di kayu salib menyucikan, menguduskan kami yang begitu penuh dengan dosa. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini dengan penuh sukacita, ucapan syukur, kami mau terima roti lambang tubuh-Mu, cawan anggur lambang darah-Mu. Berkati setiap kami yang menerimanya, dan kami boleh hidup seturut kehendak-Mu, hidup memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam saat kala Tuhan Yesus akan disalibkan, dalam perjamuan terakhir, Ia mengambil roti, mengangkatnya, ucap syukur, lalu memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah, menjadi peringatan akan aku. Kemudian Dia mengambil cawan anggur dan berkata, ini cawan anggur perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, menjadi peringatan akan aku. Karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kali kita ambil roti memakannya, ambil cawan anggur meminumnya, ingatlah akan kasih sayang Tuhan untuk kita semua. Sehingga kita punya kepastian hidup kekal, jaminan keselamatan karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Mari kita angkat roti kita. Terima kasih Tuhan, roti lambang tubuh-Mu tersalib untuk menggantikan kami. Kami sungguh bersyukur, dan biarlah dengan hidup yang sudah digantikan ini, kami mau hidup memuliakan Tuhan, hidup mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, amin. Mari kita makan dari roti ini. Mari kita angkat cawan anggur kita. Terima kasih Bapa di surga. Cawan anggur ini lambang darah anak-Mu Yesus Kristus yang tertumpah di kayu salib. Sehingga kami yang percaya kepadamu boleh disucikan, dikuduskan. Terima kasih. Kami mau hidup kudus, hidup memuliakan nama-Mu. Dan kami boleh terus setia beribadah di hadapan-Mu dengan hati penuh syukur, rasa cukup, karena kami tahu Tuhan memelihara hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita minum dari cawan anggur ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah menerima perjamuan kudus hari ini. Kami sudah makan roti lambang tubuh-Mu. Kami sudah minum dari cawan anggur lambang darah-Mu. Tolong kami ya Bapa, supaya hidup kami sungguh hidup
yang memuliakan nama-Mu, berkenan di hadapan-Mu, hidup di dalam kekudusan, dan kami boleh hidup tidak mempermalukan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami juga boleh terus setia beribadah kepadamu, beribadah dengan sungguh, baik kami yang ibadah di gereja maupun yang ibadah secara online. Karena kami tahu berkat Tuhan sama pasti dicurahkan untuk setiap kami yang datang beribadah dengan sepenuh hati. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita telah diberkati oleh firman Tuhan. Sebagai ucapan syukur, kita mau memberikan yang terbaik melalui persembahan kita saat ini. Firman Tuhan berkata dari Mazmur 50 ayat 23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita akan memberikan persembahan dengan diiringi pujian, betapa hatiku. Berdiri. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah mengajarkan dan menguatkan kami. Kami bersyukur Tuhan juga mencukupkan seluruh kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan Tuhan, kami membawa hidup dan harta kami untuk kami persembahkan. Berkati dan sucikan persembahan kami ini. Tuhan pakai untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan pujian doksologi, pengutusan dan doa berkat oleh hambanya, Pendeta Tomli. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Allah, dan biarlah hidupmu terus di dalam berkat dan anugerah-Nya.
Datanglah kepadanya setiap beribadah dengan rasa cukup. Ketahuilah Allah memelihara hidupmu, Allah memberkati engkau. Damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus, pertolongan penghiburan kekuatan Allah Roh Kudus, memberkati jemaat sekalian, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, jemaat dipersilakan duduk, ambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.